Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak semewah bangsa lain. Janji kemerdekaan dibacakan dengan kondisi yang prihatin dan sangat sederhana. Meskipun demikian, kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan sendiri, bukan dari pemberian bangsa lain. Di balik peristiwa besar ini tersimpan beberapa cerita unik yang menyertainya. Berikut deretan cerita unik yang menyertai kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada saat itu, memasuki bulan puasa Ramadan, Bung Karno tidak berpuasa karena sakit akibat gejala malaria tertiana. Pada 17 Agustus 1945 pagi, Bung Karno dibangunkan Dr. Soeharto dan mengeluhkan kondisi badannya yang kurang sehat. Lalu, kemudian ia diberikan obat dan juga disuntik. Setelah itu, ia kembali beristirahat dan bangun pada pukul 9 pagi untuk mempersiapkan diri dalam upacara proklamasi. Setelah rangkaian acara selesai, Bung Karno kembali ke kamar untuk beristirahat. Sebenarnya, Indonesia bisa mempunyai lebih dari 2 proklamator, Bung Karno dan Bung Hatta. Karena usai penyusunan naskah proklamasi di Rumah Laksamana Maeda, Bung Hatta mengusulkan semua yang hadir di rapat, yakni Bung Karno, Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, dan Soekarni untuk ikut menandatangani teks proklamasi. Tapi usul itu ditolak oleh Soekarni. Sebelum 16 Agustus 1945, Fatmawati sebenarnya sudah membuat bendera merah putih. Tapi bendera itu terlalu kecil karena hanya memiliki ukuran 50 cm. Setelah itu, Fatmawati membongkar lemarinya dan menemukan selembar kain sprei putih tapi tidak ada kain merah. Lalu, seorang pemuda bernama Lukas Castario berkeliling dan mendapatkan kain merah milik penjual soto. Lalu, si pemuda membeli kain itu dan memberikannya kepada Fatmawati. Kemudian, jadilah bendera merah putih dengan ukuran 276 x 200 cm yang dikibarkan di tiang bambu sederhana pada saat hari proklamasi tiba. Draft proklamasi ditulis tangan di secari kertas oleh Bung Karno dengan didikte Bung Hatta. Namun, setelah upacara proklamasi selesai, dokumen penting itu hilang. Ternyata, kertas itu terbuang ke tempat sampah. Beruntungnya, wartawan BM Dia menemukannya. Dia menyimpannya dan baru menyerahkan ke pemerintah pada 29 Mei 1992. Artinya, draft tersebut sempat menghilang selama hampir 47 tahun. Upacara proklamasi diabadikan oleh fotografer Frans Mendur. Begitu upacara selesai, Frans didatangi tentara Jepang yang ingin merampas negatif film gambar tersebut. Frans berbohong dengan mengatakan negatif filmnya sudah diserahkan ke barisan pelopor. Padahal, negatif film momen penting tersebut ditanamnya di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Andai negatif film tersebut sempat dirampas Jepang, tentu kita tidak bisa menyaksikan momen dramatis peristiwa proklamasi yang bersejarah. Lalu, apakah sahabat sudah pernah mengetahui cerita-cerita ini sebelumnya? Atau sahabat menemukan cerita unik lain yang berhubungan dengan proklamasi? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.